guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. He's special, he's different. I mean, he showed why he's the mother and why everybody's scared of him. Nama Khamzat Chimaev tengah naik daun setelah tak terkalahkan dalam 12 pertarungan di MMA. Chimaev dikenal dengan gaya bertarungnya yang agresif dan dominan. Ia memiliki kemampuan grappling yang sangat baik, dan ia seringkali menggunakan teknik gulat untuk menjatuhkan lawan-lawannya dan mengontrol mereka di atas kanvas. Chimaev juga memiliki kemampuan striking yang baik, dan ia mampu melepaskan pukulan dan tendangan yang sangat keras. Siapa sebenarnya Khamzat Chimaev? Apa dia sehebat Khabib atau malah berpotensi lebih besar dari The Eagle? Simak video berikut. Khamzat Chimaev adalah seorang petarung MMA profesional asal Rusia. Ia lahir di Rusia pada tanggal 1 Mei 1994. Meski disebut-sebut sebagai petarung penerus Khabib Nurmagomedov, Khamzat Chimaev sejatinya berbeda asal-usulnya. Keduanya memang lahir di Rusia, tapi berbeda kampung. Jika Khabib di daerah pegunungan yang bernama Dagestan, sedangkan Khamzat di daerah yang penuh dengan konflik perang, yakni kota Chechnya. Tidak tahan dengan kondisi kotanya yang penuh dengan tembak-tembakan, pada tahun 2011, ia diajak kakaknya, Artur Chimaev, untuk pindah ke negara Swedia. Menurutnya di sana ia bisa mendapat kehidupan yang lebih layak. Khamzat Chimaev akhirnya menuruti kata kakaknya dan pindah warga negara ke Swedia sebagai pencari suaka ketika dia berusia 18 tahun. Sebelum pindah ke Swedia, Khamzat sudah menekuni bela diri gulat sejak umur 5 tahun. Sejak kecil ia sudah memiliki potensi menjadi pegulat yang handal, bahkan saat remaja ia pernah memenangkan medali perunggu di kejuaraan nasional Rusia di tingkat junior. Sesampainya di Swedia, tepatnya di kota Stockholm, ia langsung bergabung ke tempat pelatihan gulat yang bernama BK Athen. Dengan ilmu gulat yang sudah ia miliki sebelumnya dari Rusia, Khamzat berhasil meraih medali emas pada kejuaraan gulat gaya bebas nasional Swedia pada tahun 2016 dan 2017 di kategori 86 kg, dan pada tahun 2018, ia melakukannya lagi di kategori 92 kg. Chimaev telah menampilkan permainan yang dominan dalam turnamen tersebut, dengan catatan keseluruhan 12 kali kemenangan dan tak pernah terkalahkan. Selain itu, ia juga pernah berkompetisi dalam beberapa turnamen bela diri lainnya, seperti judo dan sambo. Sebelumnya ia sama sekali tidak tertarik dengan dunia MMA, namun ketika sedang istirahat kerja, ia melihat tayangan Conor McGregor melawan Jose Aldo. Ia terpukau dengan penampilan McGregor yang mengalahkan Jose Aldo hanya dengan 13 detik saja. Begitu mengetahui pendapatan Conor McGregor dari pertarungan MMA, ia pun jadi tertarik untuk menggeluti dunia MMA. Yeah, I was watching Info Break, I was watching his fight, I was working on fight Aldo. The guys make so many money, like million. Why I can't do it? I have everything, I'm fighter, I'm warrior. Like. Akhirnya di tahun 2018, ketika ia berusia 23 tahun, ia berlatih MMA dengan Alexander Gustafsson, seorang mantan petarung kelas berat UFC. Setelah sudah merasa siap untuk bertarung ala MMA, akhirnya pada bulan Mei 2018 ia akhirnya melakoni debut pertamanya sebagai petarung MMA di Swedia. Meskipun ia memiliki dasar bela diri gulat, namun jangan meremehkan pukulannya. Benar saja, lawan pertamanya, Gard Olvesagen, langsung KO terkena pukulan Khamzat. Ia memenangi debut pertamanya hanya dengan 2 ronde saja kala itu. Hanya dalam waktu 7 bulan, ia menjalani langsung 4 pertandingan sekaligus. Dalam 4 pertarungan tersebut ia mendominasi jalannya pertandingan dan memperlihatkan bagaimana teknik gulatnya sangat sulit diantisipasi oleh lawan-lawannya. Selama bertarung MMA di Swedia, total ia menjalani 6 pertandingan tanpa kekalahan. Dengan skill gulat, sambo dan judo yang ia miliki, ia mempertontonkan skill dari takedown, bantingan serta kuncian. Bahkan ia juga 3 kali menumbangkan lawannya dengan pukulan kerasnya. Bisa dibilang ia memiliki paket lengkap sebagai petarung MMA. Dengan skill yang solid seperti itu, Presiden UFC Dana White langsung tertarik untuk mengajaknya bergabung ke UFC. Tentu ajakan tersebut tidak bisa ditolaknya, karena alasan utama ia menggeluti dunia MMA adalah karena pendapatan uangnya lebih besar daripada olahraga gulat yang ia tekuni saat itu. Akhirnya pada tahun 2020, ia memulai debutnya di UFC, saat itu ia berusia 26 tahun. Pertarungan pertamanya melawan John Phillips, seorang petarung asal Wales. Di pertarungan pertamanya di UFC ini, ia memperlihatkan kekuatan yang ia miliki, ia men-takedown John Phillips lalu mengangkatnya ke sudut oktagon. Ia pun langsung menghajar John dengan pukulan bertubi-tubi. John tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Chimaev, ia mendominasi laga ini. Hingga akhirnya John harus menyerah karena sudah tidak sanggup lagi menerima rasa sakit dari kuncian Chimaev.
Pertandingan kedua ia melawan petarung asal Irlandia yang bernama Rhys McKee. Lagi-lagi ia menunjukkan kekuatan besar yang ia miliki, ia mengangkat lawannya lalu membantingnya di sudut oktagon. Setelah itu ia langsung menghajar lawannya tanpa memberi sedikit pun kesempatan kepada lawannya. Pada pertandingan kedua inilah namanya mulai menarik banyak perhatian penggemar MMA. Bagaimana tidak, ia melakoni pertandingan keduanya hanya berjarak 10 hari saja dari pertandingan pertamanya. Ia pun memecahkan rekor di UFC sebagai petarung yang berhasil memenangi pertandingan dengan jarak hari paling cepat, yakni hanya 10 hari saja. Ia dikenal sebagai petarung yang hanya mengandalkan teknik gulat saja seperti seniornya Khabib Nurmagomedov karena di 2 pertandingan sebelumnya di UFC, ia mendominasi lawannya dengan teknik gulatnya. Namun pada pertandingan ketiganya ini, ia menunjukkan bahwa ia juga bisa menjadi tipe petarung striker. Gerald Meerschaert, petarung asal Amerika itu pun harus merasakan betapa kerasnya pukulan dari Khamzat Chimaev. Chimaev hanya butuh 1 pukulan untuk menumbangkan Gerald. Ini adalah catatan kemenangan tercepat yang ia miliki dalam pertarungan MMA, yakni hanya 17 detik saja. Dengan kemenangan ini, nama Khamzat Chimaev menjadi perhatian para penggemar MMA. Ia dinilai memiliki skill yang solid sebagai petarung MMA, ditambah ia memiliki persona seperti orang gila yang haus akan pertarungan, itu ditunjukkannya pada saat ia melakukan interview pasca pertandingan. Ia pun mendapat julukan The Boars, yang berarti serigala dalam bahasa Ceknya Rusia. Karena sudah mulai banyak penggemar MMA yang memperhatikannya, banyak orang yang bertanya, kenapa dengan bibir Khamzat Chimaev? Banyak yang berspekulasi itu akibat bertarung dengan gangster ataupun beruang. Namun akhirnya Chimaev menjelaskan apa yang terjadi dengan bibirnya. Waktu berumur 2 tahun ia terjatuh dari tangga, hingga bibirnya menyium lantai, hal itulah yang membuat bentuk bibirnya seperti itu saat ini. Pada pertandingan kelimanya di UFC, inilah yang ditunggu-tunggu oleh penggemar MMA, karena menurut netizen lawan-lawan sebelumnya tidak memiliki dasar bela diri gulat atau kuncian seperti Chimaev. Lawan-lawan ia sebelumnya adalah petarung tipe striker. Namun kali ini di pertandingan kelimanya ini, ia melawan Gilbert Burns, seorang petarung asal Brazil yang memiliki dasar bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Pada pertarungan kali inilah menurut netizen, skill Khamzat Chimaev baru bisa dibuktikan. Benar saja, di pertandingan ini, pertarungan berjalan dengan sangat ketat. Chimaev yang biasanya mendominasi lawan, kali ini ia mendapat perlawanan dari Gilbert Burns. Untuk pertama kalinya Chimaev terjatuh di pertandingan MMA serta mendapat luka di area wajahnya. Saking ketatnya pertarungan ini sampai menghabiskan 3 ronde. Chimaev benar-benar dibuat kewalahan dalam pertarungan beradu striking dengan Gilbert Burns. Meskipun begitu, Chimaev tetap dapat memenangkan pertandingan dengan keputusan angka dari juri. Pertandingan selanjutnya, seharusnya ia dijadwalkan akan melawan petarung senior UFC, Nate Diaz. Namun itu tak terjadi karena ia kelebihan berat badan, penonton pun banyak yang kecewa akan hal tersebut. Bahkan McGregor sampai bersuara tentang hal tersebut, menurutnya hal tersebut sangat tidak profesional. Tidak jadi melawan Nate Diaz, namun Chimaev tetap bertanding untuk melawan Kevin Holland, petarung asal Amerika. Tidak ingin mengecewakan penonton lagi, ia pun tampil beringas pada pertandingan ini. Kevin Holland dibuat terguling-guling oleh Chimaev, ia pun langsung mengunci leher Kevin Holland hingga akhirnya ia langsung menyerah di ronde pertama. Dengan kemenangan ini berarti, Chimaev sudah menjalani 6 pertarungan di UFC tanpa pernah kalah sedikit pun. Pada saat konten ini dibuat, pada bulan Oktober 2023, ia akan berhadapan dengan petarung senior asal Brazil, yaitu Paulo Costa. Seorang petarung yang memiliki dasar bela diri Muay Thai. Kedua petarung pun sudah saling adu tebar ancaman. What the f***? Can't hide from me. You can't hide from me. Di saat persiapannya melawan Paulo Costa, ada berita yang cukup mengejutkan. Khamzat Chimaev telah mengumumkan bahwa ia telah pindah warga negara dari Swedia ke Uni Emirat Arab. Jadi pada saat melawan Paulo Costa nanti, ia akan mempresentasikan dirinya sebagai petarung berwarga negara Uni Emirat Arab, bukan lagi Swedia. Tidak begitu banyak informasi alasan mengapa ia pindah warga negara ke Uni Emirat Arab. Banyak yang memprediksi pertarungan ini akan sulit untuk Chimaev, karena Paulo juga terkenal memiliki kekuatan yang besar dan memiliki postur tubuh yang sama besarnya dengan Chimaev untuk bertanding di kelas menengah. Lawan-lawan sebelumnya memiliki postur tubuh lebih kecil, ia cukup mudah membanting lawan-lawannya dan sangat mendominasi jalannya pertarungan yang diakhiri lewat kuncian.
Menurut Gilbert Burns, Chimaev akan menghadapi malam yang sulit jika gagal melancarkan satu hal dari strategi andalannya yakni takedown kepada Paulo Costa. Burns menyebut bahwa Costa lebih unggul daripada Chimaev jika laga tetap berlangsung dalam pertarungan berdiri. Sebaliknya, masih menurut Burns, Chimaev akan mudah memenangkan laga jika berhasil menyeret Costa ke kanvas dan bergulat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Khamzat Chimaev dapat mengalahkan Paulo Costa? Tulis di kolom komentar.